Namaku Sumiati. Aku seorang guru sekolah dasar. Hari itu, aku sedang mengajar. Ayo. TKW? Aduh, Sumi, apa kamu sudah pikirkan baik-baik? Iya, Bu. Aku udah mantap, Bu. Mendaftar jadi TKW ke luar negeri. Ternyata orangnya pintar ya, Pak. Dia ngajarin aku matematika aku, Pak. Padahal ya, Pak, Mama aja nggak bisa ngerjain. Tapi Bibi bisa. Hebat kan, Pak? Kita mulai permainan ini. Siapa suruh kamu cari muka di sini? Sumiati! Nya sakitnya! Astagfirullahaladzim. Keterlaluan kamu, Retno. Bagaimanapun juga aku ini bibi kamu. Jangan hitungan seperti itu dong. Terus kenapa? Nggak suka? Sakit kan kamu, hah? Jadi anak-anak, sekarang coba kalian jumlahkan 75 dikali 5. Ketika bencana besar mengguncang Palu, tempat di mana aku tinggal bersama keluargaku. Peristiwa itu yang membuat keluargaku tercerai-berai. Ayo, cepat, cepatan, ayo pergi. Ayo, lari, ayo. Ayo. Hati-hati. Hati-hati. Mama. Ya Allah. Susilo. Ya Allah. Susilo. Ya Allah. Tolong! Susilo. Rio, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Bu. Guru, aku takut, Bu. Rio, alhamdulillah kamu selamat. Ayo, Busung, tsunami akan datang. Susilo. Ayo Bu, ayo cepat. Ayo cepat lari, Wan. Ayo. Gempa disusul tsunami dan likuifaksi meluluh lantahkan tempat tinggal kami. Semua habis, musnah dalam sekejap mata. Bahkan aku terpisah dari anakku. Susilo. Sumi! Bu. Sumi! Ibu. Sumi! Ya Allah, Ibu. Ibu gak apa-apa kan, Bu? Ibu gak apa-apa kan? Aku selamat, nak. Silo mana? Silo mana? Silo cucuku. Silo! Hah? Silo mana? Aku gak tahu, Bu. Ya Aku gak ketemu sama dia, Bu. Silo! Susilo.
Ibu! Ibu di mana, Bu? Ibu! Aku lapar, Bu. Ibu di mana, Bu? Pak. Ada korban di sana, Pak. Ayo kita samperin. Dek. Tenang, Dek. Sabar, Dek. Ayo berdiri dulu, Dek. Pelan-pelan. Ayo, Pak, kita bawa ke barak pengungsian. Siapa tahu di sana ada keluarganya. Pak, pelan-pelan, Pak. Sumi, makanlah nak. Dari kemarin kamu belum makan, nanti sakit. Ya? Gimana aku bisa makan, Bu? Aku bahkan nggak tahu ada di mana Susilo, Bu. Anak aku ada di mana, Bu? Ya, Ibu mengerti. Tapi sampai kapan kamu akan seperti ini? Ingat, Sumi, apapun yang kita miliki, anak-anak kita, harta kekayaan, itu semuanya titipan Allah. Jika Allah berkehendak untuk mengambilnya kembali, kita harus ikhlas menerima semua itu. Ya kan? Sabar. Aku cuma ingin tahu, Bu, di mana keberadaan anak aku. Dan seandainya dia udah nggak ada, di mana jasad dia, Bu? Iya, sayang. Sabar nak, sabar nak, sabar nak. Ya Allah. Ibu! Susilo! Aku selamat sayang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Besok saya mau berangkat ke Kalimantan, mau beli tanah di sana. Saya mau tinggal di sana kayaknya. Di sini saya udah nggak sanggup, trauma. Kamu mah enak, Layla, tabungannya banyak. Uang anak saya yang kerja TKW di Hong Kong. Oh gitu. Dengar-dengar yang jadi TKW di luar negeri gajinya gede ya? 10 juta sebulan. Tapi kan anak saya udah mau 2 tahun di sana. Wajarlah, kemarin diperpanjang lagi kontraknya. Untung anak kamu jadi TKW ya. Jadi rumah yang udah hancur kena tsunami, jadi bisa dibangun lagi. Alhamdulillah. Bu, gimana sih, Bu, caranya jadi TKW? Nanti saya kasih tahu. dong, lagi ngobrol nih, udah nganter nih. Iya, maaf. 2 ya, buat ibu saya. Oh iya. Makasih. TKW? Aduh, Sumi, apa kamu sudah pikirkan baik-baik? Iya, Bu. Aku udah mantap, Bu, mendaftar jadi TKW ke luar negeri. Di sini kan kamu sudah ada kerjaan sebagai seorang guru, penghasilanmu lumayan. Kenapa harus jadi TKW? Ibu, jadi TKW itu 4 kali lipat lebih besar, Bu, gajinya. Itu artinya dalam 2 tahun kita bisa bangun rumah lagi, Bu. Tapi TKW itu jauh sekali, nak. Ibu sudah tua. Ibu khawatir nggak bisa ketemu lagi sama kamu. Ibu, aku benar-benar ingin membahagiakan Ibu sama Bapak. Kamu pergi sendirian, nak. Kalau terjadi apa-apa sama kamu di sana, terus gimana coba? Itulah kenapa aku minta restu dari Ibu. Ibu doain aku ya. Ya udah, kalau tekadmu sudah bulat untuk berangkat di TKW, pergilah. Ibu pesan, kamu jaga diri baik-baik ya. Dan satu hal jangan lupa, sholat jangan pernah ditinggal. Ya, nah. Di sini ada ibu, ada Susilo.
yang selalu menantikan kamu pulang, membutuhkan kamu. Ya, ingat itu. Nak. Ya, Ibu jagain Susilo ya Bu ya. Pasti. Bu, Ibu cari ayah ya. Ibu akan terus cari. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu dengan dia. Bu. Bisum, saya harap Bisum bisa meringankan tugas istri saya, Nyonya Susan. Dan Bisum bisa betah kerja di rumah saya ya. Iya Tuan. Ya udah, ayo kita masuk. Rumahnya besar banget. Udah kayak istana. Beda banget sama rumah aku yang ada di Palu. Sumiati, Ya? ini kamar kamu. Kamu pasti capek kan? Jadi ya kamu istirahat aja dulu. Nanti aku jelasin apa aja tugas kamu di sini. Iya, Nya. Ya Allah. Tempat tidurnya nyaman banget. Baru sekali ini aku duduk di tempat tidur kayak gini. Ya Allah. Aku di sini merasa nyaman. Tapi gimana dengan keluarga aku yang ada di sana, ya Allah? Kamu tidur dulu ya, Silo ya. Jaga kesehatan, kalau kurang tidur nanti kamu sakit. Nek, aku kangen sama ibu. Kapan pulang? Nanti kalau ibu sudah dapat uang, ibu pasti pulang. Nanti ibu akan beli rumah. Kita bisa tinggal di rumah yang baik. Jadi kita nggak tinggal di tempat kayak gini lagi. Sekarang tidur ya. Mau nenek nyanyiin? Nenek baca salawat aja ya. Nah, kamu tidur. Salatullah salam ala Rasulillah. Salatullah salam ala Yasin Habibillah. Mah. Mah, bantuin aku ngerjain PR matematika aku dong. Emang susah ya? Sini Mama lihat. Berapa sih, Mah? 7 kilometer diubah menjadi satuan meter. Kalau aku bilang nggak bisa, nanti Peter anggap aku bego.
Pasti kamu nggak dengerin penjelasan guru di depan kelas ya. Makanya kamu bingung kayak gini, ya kan? Biasanya materi yang ada di depan kelas itu adalah materi PR kamu. Aku perhatiin kok, Ma. Tapi aku nggak ngerti. Papa kan bentar lagi mau pulang. Kamu tanya sama papa aja ya. Ah, Mama payah. Tuan kenapa? Aku kesulitan mengerjakan PR matematika aku. Aku tanya Mama, Mama malah nggak tahu juga. Mau Bibi bantu? Emangnya Bibi bisa? Bisa dong. Gini Tuan, jadi kilometer ke meter itu jaraknya 3 anak tangga turun ke bawah. Gitu Tuan. Oh, aku ngerti, Bi. Aku kasih tahu Mama dulu ya. Mama sini deh. Mama kalah cerdas deh sama Bibi. Maksud kamu apa nih? Mah, tadi Mama kan nggak bisa ngerjain matematika aku. Bisu bisa, malah Bisu ngajarin aku cara langkah hitungnya. Gimana bisa sih Sumiati ngejelasin jawaban sedetail itu? Dia kan cuma seorang pembantu. Nggak mungkin bisa ngejawab soal matematika dengan tepat. Mama harus belajar deh sama Bisum. Maksud kamu, Mama harus belajar sama Bibi? Ngapain? Mending Mama masuk universitas, udah gitu Mama dapat penghargaan, dapat piagam, dapat sarjana. Iya kan? Peter, Mama. Papa udah pulang. Yeay, Papa udah pulang. Wah, aku mau cerita soal Bibi deh. Ternyata orangnya pintar ya, Pak. Dia ngajarin aku matematika aku, Pak. Padahal ya, Pak, Mama aja nggak bisa ngerjain. Tapi Bibi bisa. Hebat kan, Pak? Jadi Bi Sumiati bisa ngajarin kamu soal matematika? Ini nggak bisa terjadi. Sumiati nggak boleh lebih cerdas dari aku. Peter, Mama itu bukan nggak bisa bantuin kamu dalam jawaban soal-soal matematika ini. Tapi Mama sengaja kamu nyelesain sendiri permasalahannya. Kalau Mama bantu, kamu nggak akan pinter-pinter, bener kan? Ma. Sebaiknya gini aja. Papa jadi penasaran. Tolong panggil Bi Sumiati, Papa pengen lihat. Pak, Bibi Sum kan lagi sibuk di dapur. Biarkan dia fokus sama kerjaannya. Ngapain sih dipanggil-panggil? Ma, sebentar aja. Papa penasaran gimana sih cara dia itu ngajarin Peter soal matematika, kok bisa gitu loh. Bisum! Bisum! Bi! Iyanya. Iyanya. Ada apanya? Ih, suami aku lagi pengen nanya-nanya sama kamu. Tuan mau nanya apa? Bisumi, saya dengar dari Peter, katanya Bisumi itu bisa ngajarin Peter dalam soal matematika. Sebenarnya saya lulusan S1, Tuan. Kemudian saya jadi guru di kampung. Tapi kemudian tsunami datang dan menghabiskan semuanya. Benarkah? Iya. Sebenarnya saya ingin melanjutkan S2, tapi terkendala masalah biaya. Saat ini saya cuma fokus bekerja supaya keluarga saya di kampung bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Oh, ya udah. Kalau gitu gini aja, Bisumi. Tolong ajarin Peter soal matematika, ya, dan pelajaran yang lain. Soalnya saya lihat mamanya kewalahan ngajarin Peter. Iya, boleh Tuan. Kapanpun Tuan Peter butuh bantuan saya, pasti saya bantu. Kurang ajar. Derajatku dihina dan direndahkan di hadapan pembantu ini. Kalau begitu saya mau melanjutkan pekerjaan saya, Tuan. Oh iya. Marinya. Permisi.
Hebat ya, Ma. Kita punya pembantu yang sopan dan berpendidikan. Maksud papa apa? Iya, kita jadi bisa hemat biaya. Kita nggak perlu repot-repot mengirim Peter ke tempat bimbingan belajar. Papa, mama nggak setuju kalau Bisu ngajarin Peter. Bener-bener nggak setuju. Ma? Mama? Mama, Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Aku lapar sekali. Aku harus dapat makanan untuk bisa bertahan. Sudah berhari-hari, aku belum menemukan saudaraku, keluargaku. Suratmi, Sumiati, dan cucuku, Susilo. Gimana mereka? Aku harus bisa bertahan untuk bisa menemukan keluargaku. Suratmi. Ma? Iya, Pak. Ma, Papa jalan dulu ya. Iya, hati-hati ya. Iya. Peter mana ya? Peter? Peter? ayo Pak, nanti kita terlambat. Ayo sayang, kita jalan ya. Mah, aku berangkat dulu ya. Iya, Ma. Yuk. Yuk. Oke, Sumiati. Kita mulai permainan ini. Siapa suruh kamu cari muka di sini? Sumiati! Nya sakitnya. Lihat ini. Apa-apaan ini? Kenapa ini semua masih kotor? Kamu? Sebenarnya saya salah apanya? Kenapa Nyonya jadi kasar begini sama saya? Kesalahan kamu apa? Hah? Kamu nanya sama aku kesalahan kamu apa? Ini ya, kesalahan kamu adalah kamu nggak kerja. Semua yang masih kotor. Ya sakitnya. Ayo kamu sini. Ya, rasain ya. Ini akibatnya kamu malas nggak kerja. Ya ampun ya. Sakit kan? Rasain. Aku tak tahu sebabnya kenapa majikanku seperti membenciku dan sering menyiksaku. Sementara keluarga dan anakku masih menderita di Indonesia. Meskipun mereka sekarang sudah tinggal bersama salah satu keluarga kami di Retno. Aduh, aku lapar banget nih. Nek, aku boleh nambah lagi gak? Kamu harusnya bersyukur. Makan segini juga bersyukur. Makan aja, ya. Nasi goreng sama telur. Nanti jangan lupa ya. Kalau si Sumiati itu kirim uang, bayar makanannya. Nanti. Ya Allah, Retno, kamu kok gitu? Aku ini kan bibi kamu. Bi, di dunia ini tuh gak ada yang gratis, Bi. Bibi mau kencing aja di toilet umum harus bayar. Ini makan, tidur, numpang semuanya maunya gratisan, mana ada. Bayar semuanya. Astagfirullahaladzim. Keterlaluan kamu, Retno. Bagaimanapun juga aku ini bibi kamu. Jangan hitungan seperti itu dong. Terus kenapa? Gak suka? Kalau gak suka, silakan angkat kaki dari rumah ini. Ujo, sayang. Iya Bu, bentar. Tadi katanya kamu mau makan di luar. Kamu makan apa? Mau bakso Bu. Aduh, jangan bakso dong. Kemarin habis makan bakso. Gimana kalau hari ini kita makan pizza yang mahal dan enak? Wah, mau Bu. Asik, makan enak. Nanti habis makan pizza, kita beli es krim. Gimana? Kamu juga boleh kok mau nambah spaghetti atau mau nambah apapun. Mau. Ya udah, yuk. Yuk.
lupa. Jangan lupa ya, nanti cuci piringnya, sapu dan pel semuanya. Jangan sampai kotor kalau aku bilang. Ngerti? Udah makan enak, kamu yang sabar ya. Nanti juga kalau ibu kamu pulang, pasti bawa uang banyak. Kamu bisa makan apa aja yang kamu suka. Bener, Nek. Iya, insya Allah. Maka doain ibunya ya. Nah, makan. Peter, Ya, Mah. ngapain kamu jalan jijin-jijin begitu? Nanti kamu jatuh sayang. Enggak, Mah. Aku hati-hati kok. Lagian aku nggak mau lantainya kotor lagi. Sayang, biarin aja lantai itu kotor. Kan ada Bibi Sum yang bersihinnya. Jangan, Mah. Kasihan Bibi Sun. Bisum, bantuin aku belajar ya. Soalnya besok aku ujian. Ya Allah, sebenarnya saya pengen banget bantuin Tuan Peter. Tapi gimana ya? Nyonya pasti bakalan marah sama saya. Ayo, kok bengong banget. Udah, iyain aja. Iya, Tuan. Yeay, Bisum mau ngajarin aku. Makasih ya, Bisum. Udah. Dasar bantu kurang ajar. Seharusnya kamu nolak permintaan Peter. Bukan kamu kayak gini caranya. Maafnya, tadi saya cuma ikutin perintah Nyonya. Kalau kamu mulai ngedekatin Peter, apalagi ngajarin Peter, kamu tahu akibatnya. Paham kamu? Bi, ayo Bi, bantuin aku belajar. Bi, kok bengong? Bi, kan besok mau ulangan, nanti nilai aku hancur. Tuan, pekerjaan saya belum selesai. Nanti ya. Ya please, Bi. Maaf Tuan, saya nggak bisa. Dia makin berani ngedeketin anak aku. Dasar cari muka. Nah, Tuan, kalau begini cara penjumlahannya, yang ada di dalam kurung ini, Tuan tambahkan dulu. Oh, oke Bi, aku ngerti. Kayak gini kan, Bi? Masih salah, Tuan. Nah, gini Tuan caranya. Misalnya, ini sama ini kan ada di dalam kurung. Itu harus Tuan tambahkan. Kemudian, yang ada di luar kurung ini baru Tuan jumlahkan. Oh, aku ngerti. Biar aku coba lagi, Bi. Iya. Kayak gini kan ya, Bi? Iya, Tuan hebat. Aku yakin pasti besok dapat nilai 100, ya kan, Bi? Tuan itu sudah pintar. Asal Tuan teliti, pasti bisa dapat nilai 100. Aku suka diajarin Bibi, aku langsung paham. Tapi kalau Mama, aku nggak paham. Terus kalau aku salah, aku dimarahin. Udah, kita terusin ya? Iya. Coba lagi Tuan. Kurang ajar. Pembantu itu lagi-lagi berusaha mencuri hati anakku. Membuat aku makin rendah di mata Peter kalau gini. Dia ingkar janjinya sendiri. Aku nggak akan tinggal diam. Aduh, nah, kalian tahu nggak? Bibi yang baru datang ke rumahku ternyata orangnya pintar matematika loh. Ah, nggak mungkin.
Ih, nggak percaya. Tadi aja aku diajakin untuk ulangan besok. Masa pembantu pintar matematika apa cuci baju? Ya. Ih, kalau kalian nggak percaya, datang aja ke rumahku. Jangan lupa bawa buku ya. Oke, siapa takut? Oh ya udah, ayo. Yuk. Tuan, ada apa kok ramai sekali? Nggak apa-apa, Bi. Mereka mau kesini gara-gara mau belajar matematika, Bi. Ajarin teman-teman aku juga ya, Bi. Kayak Bibi ngajakin aku. Iya, Pi. Kita mau belajar kayak Peter. Tuan, nanti kalau ibu sama bapak tahu gimana? Tenang, Bi. Mama lagi ke rumah Tante Lucy. Jadi kita aman. Ini, Tuan. Coba Tuan kalikan 6 dikali 4. Nah, bisa Kak ngitungnya? Coba. Ini tas yang kemarin kamu titip dari Jepang tempo hari. Wah, makasih banyak loh udah mau direpotin. Ya, nggak apa-apa. Kan kamu juga sering aku titipin kalau lagi holiday luar negeri. Iya, pembantu kamu itu pinter matematika ya? Maksud kamu? Kemarin anak aku si Alan diajakin Peter ke rumah kamu. Katanya sih mau belajar matematika gitu. Siapa namanya? Sumiati. Nah iya Sumiati. Katanya Alan nilainya Peter semakin bagus-bagus semenjak diajarin sama pembantu kamu itu. Wah, beruntung loh kamu punya pembantu seperti si Sumiati itu. Udah rajin, kerjanya telaten, pinter matematika pula. Sumati memang kurang ajar ya. Bukannya nurut kata-kata aku, dia malah makin menjadi-jadi. Awas kamu Sumiati. Ya udah ya, aku duluan ya. Lah, emang kenapa buru-buru? Iya, duluan ya, bye. Kita belum ngobrol lagi. Lelah sih, tapi rasanya aku bahagia banget habis ngajarin anak-anak itu. Aku kayak kembali lagi ngajar di kampung, jadi guru, ngajar anak-anak, lihat wajah bahagia mereka. Aku bahagia ngeliat mereka bisa mengerjakan semua soal dengan benar. Sayang, gimana keadaan kamu di sana ya? Nek, ini dari ibu Nek, angkat Nek. Ya. Halo, assalamualaikum. Ibu, gimana keadaan ibu di sana? Ibu baik-baik aja kan? Susilo gimana Bu? Iya, kami sehat, Nak. Kamu gimana? Sehat juga kan? Saya sehat Bu. Majikan kamu baik gak sama kamu, Nak? Iya Bu, baik. Syukurlah, alhamdulillah. Oh iya Sumi, Ibu sama Susilo sementara ini tinggal di rumahnya Retno, sepupu kamu. Tapi bapak kamu masih belum ketemu juga. Ibu yang sabar ya. Mudah-mudahan aja Allah segera mempertemukan kita kembali Bu. Amin. Nek, aku boleh ngomong sama ibu gak? Iya, sebentar ini Susilo mau ngomong ya. Ya. Ibu, aku kangen sama ibu. Sayang, Ibu juga kangen sama kamu. Ibu cepet pulang ya Bu. Aku udah gak betah tinggal di sini lagi sama Biretno. Biretno galak. Iya, Ibu pasti segera pulang. Kamu jagain nenek ya. Jangan nakal. Gimana dengan sekolah kamu? Iya Bu, aku juga kalau sekolah bangun sendiri kok. Walaupun aku masih sekolah di sekolah darurat. Syukurlah kalau kayak gitu. Kamu yang rajin ya, biar pinter.
Iya Bu, sekarang aku juga udah bisa ngerjain PR sendiri kok. Memangnya PR apa? Matematika Bu. Kurang ajar. Ternyata dia ngajarin anak lagi ya. Gak akan kubiarkan nih. Kamu ya, selain sok pinter, kamu cari muka juga di telepon ya? Loh, kok mati Nek? Gak ada suara ibu lagi. Ya, halo? Oh iya putus. Bukan Nyonya. Apa kamu, hah? Jangan sok-sok jadi guru. Siapa yang kamu ajarin? Temannya Peter, mau cari muka? Mau cari apa lagi kamu? Nyonya salah paham. Itu anak sayanya. Apa kamu bilang? Kamu bilang aku salah paham? Kurang ajar kamu ya, hah? Kamu bilang aku apa? Salah paham? Ini sakitnya. Nyonya salah pahamnya. Itu anak sayanya. Apa kamu bilang? Nyonya salah pahamnya. Sini, cepat. Ikut aku. Hah? Ayo cepat. Cepat. Jangan ya. Ayo. Malam ini kamu tidur di sini. Awas ya kalau kamu kembali ke kamar kamu. Makan santai-santai. Kalian ya, mendingan sekarang cepetan pindah ke gudang. Ngerti? Ini kamar mau aku sewain sama orang yang mau bayar, bukan maunya gratisan. Astagfirullahaladzim. Retno. Kenapa? Buruan sana. Ingat ya, jangan lama-lama. Buruan keluar. Pindah ke gudang. Nek, nanti kita bakal tidur di mana, Nek? Sabar, Nak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bagaimana mungkin aku bisa tidur di tempat seperti ini? Aku udah gak kuat ya Allah. Bibi, Bibi bangun, Bibi, Bibi kok tidur sini, Bi? Ayo bangun, Bi. Tuan, Kok muka Bibi pucat, Bi? Bibi sakit ya, Bi? saya nggak kenapa-kenapa kok Tuan. Ya udah, aku antar ke kamar ya, Bi. Iya. Ayo, bisa. Papa udah pulang. Papa udah pulang. Sum, Bisum. Iya Tuan. Tolong buatin saya teh ya. Iya Tuan. Kamu belajar apa tadi? Aku belajar matematika, Pak. Oh, bisa tapi kan? Bisa. Iya. Silakan. Makasih ya. Sum, kamu kenapa? Tadi Pak Bisum. Kenapa? Kenapa kamu nggak lanjutin omongan kamu? Sum, Bisumi, kamu kenapa? Ayo duduk sini. Pelan-pelan. Peter, Bisumi kenapa? Kenapa bisa lemes kayak gini? Mama! Susan! Iya, Pak. Apaan sih, Pak? Kenapa? Ini Bisum kenapa? Hampir pingsan kayak gini. Oh, dia kecapean, Pak. Kan dia ngerjain PR-nya Peter. Bisum,
Maafin Peter ya, gara-gara Peter Bisum kayak gini. Makanya lain kali jangan pernah minta tolong sama Bisum buat PR ya. Kamu kerjain sendiri. Tuh kalau Bisum kayak gini gimana caranya? Sakit kan? Ya udah, gini aja. Mama anterin dia ke rumah sakit ya. Apa? Mama anterin Bisum ke rumah sakit? Yang bener aja, Pak. Kalau dia sakit ya udah suruh ke dokter aja sendiri. Ngapain sih Mama nganterin dia? Ma, kamu dengar ya. Sum menjadi tanggung jawab kita sejak dia kerja di sini. Terserah Papa mau ngomong apapun. Mama nggak mau anterin Bisum. Aku baru pulang kerja. Capek. Kamu mau ngelihat suami kamu nganterin pembantu perempuan ke rumah sakit? Iya, aku anterin. Tapi ingat ya, Pak. Ini karena Papa ya, bukan karena dia. Ya, cepetan. Dasar kamu. Pasti kamu sudah melapor sama suami aku kan? Mengenai perilaku aku. Benar kan? Ngaku nggak? Kamu seneng kan? Kalau Albert bela kamu? Iya kan? Kamu tuh cuma pembantu. Masa sampai aku nganterin kamu ke rumah sakit? Maafin sayanya. Bangun! Bangun! Ini obat untuk kamu ya. Kamu tahu kan? Aku udah baik sama kamu, udah anterin kamu ke dokter, udah beliin obat ini. Jadi nggak ada kata-kata tidur. Kamu harus kerja. Iya, Nya. Nya, Nya, obatnya jangan diinjaknya. Nih, ambil. Dasar. Pak Selamat, dia sudah ditemukan. Oh ya Allah. Pak. Bu. Ya Allah. Alhamdulillah, kakek selamat. Iya. Kita cari kemana-mana ya Allah. Alhamdulillah. Ini karena kasih sayang Allah. Kita ketemu kembali. Ya Pak, ya Allah. Ya udah. Ngapain sih main nangis-nangisan Bibi sama Mama nih? Udah deh, mending sekarang antri sana. Ntar kehabisan loh. Ya Allah, Retno, jangan ngomong gitu. Bibi kan senang ketemu sama paman kamu. Elah. Sekarang kan jadi bertiga nih, dapatnya jadi banyak. Makanya buruan sana. Retno, kamu jangan kasar sama istri dan cucuku. Paman tahu nggak? Selama ini istri dan cucu paman ini tinggal di mana? Tinggal di rumah aku. Dan itu semua gratis. Makanya sekarang tahu diri dikit lah. Ya udah. Ya Pak. Udah buruan. Iya. Bisum mana ya? Bisum mana ya? Aku nggak mau minta bantuan dia ngerjain PR. Tapi kan kata Mama, Bisum nanti kecapean kalau bantuin aku. Terus aku minta tolong sama siapa? Bisum, aku bawain buah nih buat Bisum. Bisum, maafin aku ya, karena Bisum jadi sakit, ngajarin aku ngerjain PR. Maafin aku ya Bisum. Ini bukan karena Tuan. Benar deh. Bener kan Bisum? Iya. Ya udah, Bisum, ini aku bawain buah buat Bisum, khusus buat Bisum. Bibi mau makan, tapi Tuan muda juga makan ya. Iya Bisum. Sini sembako ya. Kalian tidur di gudang, ngerti? Tapi Tante, itu sembakonya.
Sembako ya buat makan kalian. Emang kalian nggak butuh makan, hah? Kalau tempat tinggal mah harus bayar. Punya duit nggak? Mau tidur di dalam? Kalau nggak punya duit ya tidur di gudang lah. Enak aja lo, berisik banget. Lancang kamu ya. Berani-beraninya kamu ngambil makanan-makanan saya. Saya laparnya. Apa kamu bilang? Kamu lapar? Kamu tuh nggak pantas makan makanan saya ya. Kamu tuh pantasnya makan mie. Mie instan. Dan kamu ingat ya, apapun makanan yang ada di rumah ini maupun di kulkas, jangan pernah sedikit pun kamu sentuh. Paham kamu? Iyanya. Bi, biar aku bantu ya. Emangnya Tuan bisa? Bisa, Bi. Ya. Nah. Bukan begitu, Tuan. Begini caranya. Hah? Salah? Tuan. Ya, Sumiati, sebentar lagi gaji kamu saya kasih ya. Terima kasih, Tuan. Tapi boleh nggak, Tuan, kalau gaji saya langsung ditransfer ke orang tua saya? Oke, nggak apa-apa. Nanti saya transfer ke orang tua kamu yang berada di Indonesia ya. Makasih, Tuan. Maaf ngerepotin ya. Nggak masalah. Semua bisa saya atur lewat HP saya. It's easy. Makasih, Tuan. Berani-beraninya dia nyuruh suamiku buat kirim uang ke keluarganya di kampung. Dasar kata malu. Alhamdulillah, Bu. Ibu doain Sum ya. Supaya Sum betah tinggal di sini. Makasih, Bu. Pembantu pagi-pagi sudah cicak telepon. Astagfirullahaladzimnya. Handphone saya kenapa dibanting ya? Kamu ya, beraninya minta transfer sama suami aku untuk ke keluarga kamu. Maafnya, saya terpaksa karena saya nggak ngerti gimana caranya. Udah diem, kamu jangan nangis, hapus tuh air mata. Jangan sampai suami aku tahu ya. Ma, Mama ngapain di sini? Pak, ini tadi Mama manggil Biksum. Biksumnya lagi nelpon dan dia kaget, jadi handphone dia jatuh. Makanya Mama bantuin ngambilin handphonenya. Mama, Papa carain Mama dari tadi tau nggak? Yaudah yuk. Bentar ya Pak, Biksum. Ini handphonenya ya. Lain kali hati-hati sama handphonenya. Kalau handphone kamu jatuh terus kayak gini, nanti cepat rusak. Ya? Iya aja. Sum! Iyanya sabar. Maaf Nyonya. Kamu ya, cuman buat kopi satu aja lama banget. Maafnya. Apa? Saya paling gak suka kalau saya lagi ngomong tuh dibantah ya. Kamu ya. Nih, rasakan ya. Ya jangannya, saya nggak salah ya. Nyonya mau apanya? Ya jangannya. Ya jangannya. Ya, nih rasain ya kamu. Ya ampunnya. Ampunnya. Panas kan, sakit kan? Hah?
sini? Hah? Kamu nggak kerja ya? Maafnya, Males-malesan. Kamu dibayar untuk kerja. tapi kaki saya masih sakit. Jangan drama-dramaan kamu di sini ya. Saya nggak suka orang manja dan dramatisir di sini. Hah? Nggak pakai drama-drama. Saya nggak suka kamu drama-drama di sini. Sakit kan kamu, hah? Sakit Kerja. Mama, Iya, Pak. hari ini hari Minggu. Iya, emang hari Minggu. Kenapa? Kita liburan ya sama Peter. Mumpung papa lagi off kerjaannya. Serius? Iya. Seneng banget. Makasih ya, Pak. Tapi yang butuh refreshing bukan kita aja, Sumiati juga. Sumiati? Iya. Jadi papa hari ini memberikan dia libur. Sumiati! Iya, Ma. Kenapa sih, Ma? Dia udah berangkat tadi pagi ke taman. Biarin aja dia bergaul sama teman-temannya sama orang Indonesia di sana. Dia itu pembantu, Pak. Ngapain juga Papa ngasih dia kesenangan, liburan, refreshing? Pembantu itu untuk bersih-bersihin rumah, Pak. Bukan untuk santai-santai seperti ini. Ma, semua orang butuh liburan. Termasuk Sumiati. Apalagi dia belum pernah libur sejak kerja di sini bersama kita. Kalau dia kabur gimana, Pak? Kenapa dia harus kabur? Kan selama ini kita baik sama dia. Pak, kalau dia lapor sama agennya gimana? Lapor? Kenapa dia harus lapor sama agennya? Papa ini? Ma? Ma? Ada apa sih sebenarnya nih? Jangan-jangan Susan sering menyiksa Sumiati. Itu sebabnya dia ketakutan Sumiati melapor. Kamu udah lama kerja di sini? Ya, udah 2 tahun lebih sih. Betah? Gimana nggak betah? Majikanku baik, gajiku besar. Lagi pula setiap hari Minggu aku selalu diizinkan untuk liburan. Kenapa nasib orang lain sangat beruntung? Gak seperti aku yang harus menderita karena ulah majikan aku. Kamu kenapa? Apakah majikan kamu jahat? Kaki kamu kenapa? Gak apa-apa. Kamu yang sabar ya. Kamu gak sendirian kok. Banyak orang yang mengalami hal sama yang kayak kamu dari Indonesia. Iya Dewi. Aku memang harus bertahan. Keluarga aku di Indonesia butuh biaya besar. Ya kamu bertahan sampai kontrak kamu habis. Iya. Surati! Surati! Keluar kamu! Ini apa sih? Berisik banget. Di rumah orang gak ada sopan santun. Mau aku laporin polisi? Lapor polisi. Ayo, ayo laporkan. Kamu yang akan saya laporkan. Kamu sudah sembunyikan orang yang bersalah, yang nggak mau berutang. Cari sana. Ada nggak sembarangan nuduh? Kamu menantang saya. Hah? Kamu sikat yang baru-baru. Heh? Enak aja mau nyita sembarangan. Hah? Apa sih? Lepasin. Itu barang saya bukan barang mereka. Ngerti gak sih? Sembarangan mau main tentang apa lagi? Ngomong. Ada apa ini? Ada apa? Kita tuh gak bersalah. Ternyata benar. Kamu sembunyi di sini. Hah? Aduh sakit. Jangan sakiti istri saya. Kasihan dia. Kalau kamu nggak mau istri kamu disakiti, bayar hutangmu sekarang juga. Saya belum ada uang. Beri saya waktu lagi. Oh, kamu kira saya itu dinas sosial? Hah? Sekarang bayar hutang kamu. Kalau tidak, sita semua barang-barangnya. Sembarangan itu barang. Itu barang saya, bukan barang mereka. Diam kamu.
Sita semuanya. Stop. Hentikan. Baik, saya akan bayar. Saya ada uang sedikit. Bagus. Tapi kami belum bisa membayar semua utang-utang kami. Iya bagus. Mana? Nih. Terus kapan kalian akan melunasinya? Kami belum bisa menentukannya, Bu. Oh, kalau begitu saya yang akan menentukan. Saya kasih kalian waktu 1 minggu, kalian harus melunasinya. Sum, Ya, Tuan. tolong setrikain baju saya ya. Oh iya. Iya, Tuan. Kamu kalau setrika baju sangat rapi sekali ya, Sum ya. Terima kasih, Tuan. Oh ya, Sum. Bos saya di kantor itu suka sekali melihat karyawannya yang berpenampilan rapi. Salah satunya saya. Tapi semua itu juga karena kamu selalu merawat dan menyetrika baju saya dengan rapi. Ya Allah, Tuan Albert sangat baik sama saya. Beda banget dengan Nyonya Susan. Ya. Makasih ya, Sum. Ya, Tuan, sama-sama. Ngapain kamu? Kamu menggoda suami saya ya? Hah? Astagfirullahaladzim, enggaknya. Jangan bohong kamu. Iya benernya saya nggak goda. Itu ngapain tadi kamu senyum-senyum? Cari perhatian ya? Enggaknya. Sini kamu. Iya, akibatnya kamu menggoda suami aku ya. Sakitnya. Rasain kamu ya. Makanya jangan godain suami saya ya. Ya Allah, aku udah gak sanggup lagi bekerja di tempat ini. Aku sudah mencoba bertahan, tapi aku benar-benar gak kuat. Aku akan mengajukan permohonan berhenti bekerja dan pulang ke Indonesia. Ayo cepat lari, Wan. Ayo. Kalau ingat peristiwa tsunami itu, aku masih trauma. Aku takut mengalaminya lagi, ya Allah. Aku harus bertahan di sini supaya bisa membangun rumah. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, lindungilah keluarga hamba yang ada di sana. Kuatkanlah hamba ya Allah, lindungilah hamba. Sum, kamu tunggu di sini ya. Aku ada keperluan sebentar. Kalau Peter keluar dari sekolah, langsung kamu antar dia pulang. Jangan telat ya. Iyanya. Oh iya, awas ya kalau kamu sampai kabur. Iyanya, saya nggak akan kabur. Bagus, itu lebih baik kalau kamu ingin selamat. Sambil nunggu Peter keluar sekolah, sebaiknya aku telepon ibu di kampung. Aku menanya apakah rumahnya udah mulai dibangun atau belum. Waalaikumsalam. Sumi, apa kabarmu, Nak? Alhamdulillah aku sehat, Bu. Ibu gimana di sana? Syukurlah, Nak. Bapak sama Ibu juga sehat di sini. Kamu jangan terlalu mikirin Bapak sama Ibu ya. Yang penting kamu kerja fokus ya. Iya. Ibu juga nggak usah khawatir ya sama aku. Aku juga baik-baik aja kok. Berkat doa Ibu.
Ya, syukurlah, alhamdulillah. Ibu lega mendengarnya, nak. Tapi kenapa, Bu? Ibu mau mengabarkan sama kamu kalau uang yang kamu kirimkan itu sudah habis semuanya buat bayar utang bapak kamu itu sama Bu Mela. Iya, nggak apa-apa, Bu. Aku nggak marah kok. Iya, tapi ibu merasa bersalah, nak. Kamu capek-capek cari uang di sana, luar negeri. Ibu bapak cuman ngerepotin kamu aja. Bu, Ibu nggak usah khawatir. Kalau masalah rumah bisa kita pikirin belakangan. Yang penting sekarang Ibu nggak dikejar-kejar lagi sama utang, sama Bu Mela itu. Ya, Bu ya? Ya udah, Bu. Assalamualaikum. Ya Allah, ternyata aku harus kerja keras lagi supaya rumah itu benar-benar terwujud. Aku nggak boleh gegabah keluar dari pekerjaan karena keluarga aku masih sangat membutuhkan uang. Gimana belajaran kamu? Ih, sama. Aku bisa, kamu bisa 100. Bibi. Tuan. Bibi. Andi, kamu pernah kan punya mainan baru? Iya, mobil-mobilan aku pakai remote. Bagus banget. Kamu mau coba? Ayo main ke rumah aku. Bibi, ayo ke rumah Andi yuk, Bi. Tuan, nanti kita dimarahin sama nyonya. Jangan ya. Bibi, aku mohon, Bi. Biar aku nanti ngomong sama mama. Ya, Bi. Bi, please, Bi. Bibi. Iya. Hore! Andi, ayo main ke rumah kamu. Ayo. Aku penasaran sama mainan baru kamu. Iya. Ayo, Bi. Ya Allah, semoga aja nyonya nggak marah. Pelan-pelan, Tuan. Aduh, kenapa sih? Kok jam segini? Peter belum pulang ya? Kemana tuh anak? Jangan-jangan dia diculik sama Sumiati. Dia mau balas dendam sama aku. Halo? Pak polisi? Pak? Anak saya diculik, Pak. Iya, Pak. Tolong ya, Pak. Aku harus mencari pekerjaan untuk meringankan beban Sumati. Setidak-tidaknya saya bisa membayar utang-utangku sendiri. Maaf, Bu. Ya? Saya bisa kerja di sini? Maaf, Pak. Saya lagi tidak butuh karyawan. Makasih ya. Pak, maaf, Pak. Ya, ada apa, Pak? Saya bisa kerja di sini, Pak. Oh, maaf, nggak ada lowongan, Pak. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Apa saya ngulung aja? Saya cuma mau mulung. Jangan bohong, kamu pasti maling ya? Saya nggak maling. Bohong. Pasti mau maling ya? Saya nggak maling. Bohong lu ya, mau maling ya? Kita ajar. Kita ajar dia. Pak. Aduh. Pak, apa ini? Kenapa, Pak? Pak, bangun, Pak. Pak. Bapak kenapa sih bisa jatuh pingsan di pinggir jalan gitu? Untung ada orang yang baik nganterin ke sini coba. Bapak cari kerjaan, Bu. Tapi sulit. Di mana-mana nggak ada yang mau terima. Mereka bilang
Bapak hanya merepotkan saja. Terus kalian mau sampai kapan ngerepotin saya? Maksudmu apa, Retno? Dengar ya, saya tuh udah bosen kalian repotin. Hah? Mendingan sekarang kalian tuh pergi dari rumah ini, ngerti? Lagian juga gak akan selamanya aku tuh nampung kalian, ngerti? Udah mendingan sekarang pergi dari sini. Retno, kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Kalau nggak di sini, kami tinggal di mana? Bukan urusan saya. Udah pergi sekarang. Buruan. Ayo cepat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ingat ya, jangan pernah injakan kaki kalian lagi di rumahku. Ngerti? Terus kita mau kemana sekarang? Kita nggak punya tempat tinggal lagi, Pak. Terpaksa, Bu. Nggak ada pilihan lain. Kita balik ke barak pengungsi. Ayo. Ayo kita pulang. Nanti Nyonya nungguin lo di rumah. Tenang, Bi. Mama nggak bakal marahin Bibi. Ya aku yang jelasin ke Berhenti, jangan bergerak. Pak, kenapa Pak? Anak kami tangkap atas tuduhan penculikan. Jangan tangkap Bibi. Bibi nggak bersalah. Lebih jelasnya, ayo ikut kami ke kantor. Kita antarkan dulu anaknya kepada orang tuanya. Baru kita bawa penculik ke kantor. Ayo. Tapi Pak, saya nggak culik siapa-siapa, Pak. Ayo ikut ke kantor. Mama. Mama tolong bebasin Bibi, Mang. Bibi nggak bersalah. Bibi nggak pernah nyulik aku, Ma. Lepasin. Udah kamu diam. Pak, bawa dia ke kantor polisi, Pak. Dia emang pantas untuk mendapatkannya. Ya, ini semua salah pahamnya. Pak, saya nggak salah, Pak. Ayo ikut. Ayo, tunggu. Sebentar. Tuan. Tunggu, Pak. Ada apa ini? Bibi dituduh menculik aku. Padahal aku yang minta Bibi menemankan aku ke rumah temen aku. Masih Bibi, Pak. Iya, Peter. Kamu tenang dulu ya. Benar begitu kejadiannya. Iya, Pak. Pak, semuanya udah jelas. Bisumi ini nggak bersalah, Pak. Jadi saya mohon lepaskan dia. Kalau begitu, kami permisi dulu. Terima kasih, Pak. Susan, kamu kalau mau lapor polisi, mikir dulu. Udah, Peter, udah. Diam. Susan, apa yang kamu lakukan terhadap Sumiati udah sangat keterlaluan. Sekarang kamu minta maaf sama dia. Ayo minta maaf. Apa gila apa? Apa yang aku minta maaf sama pembantu? Kamu udah keterlaluan sama dia. Kalau kamu nggak minta maaf, aku nggak akan menghalangi Sumiati untuk menuntut kamu balik. Gila apa? Terserah kamu. Kalau kamu masuk penjara, silakan. Hati-hati ya, Pak. Iya, Ma. Ma, Papa ada tugas beberapa hari keluar kota. Nanti begitu selesai, Papa langsung pulang. Iya, Pak. Bisumi juga ya, tolong jagain Peter. Iya, Tuan. Ya udah, jalan dulu ya, Ma. Hati-hati ya, Pak. Ya. Ngapain kamu di sini? Mau pamit-pamitannya sama suami saya? Mah, aku berangkat camping dulu ya. Kamu hati-hati ya. Bi. Tunggu bentar. Ya udah, yuk. Ayo cepet masuk.
kamu ya? Hah? Kamu pikir kamu bisa jadi nyonya di rumah ini, hah? Nih, rasain ya. Rasain nih. Makanya ya, jangan sok-sokan sama aku ya. Nih, rasakan ya. Halo travel agent, saya pesan 1 tiket penerbangan sekarang ya. Iya. Ayo bangun, bangun, kamu ikut aku. Cepet bangun. Ya tolong bawa saya ke rumah sakit. Cepet bangun, gak usah banyak ngomong, cepet. Demi aku terima dari majikan perempuanku. Kerjaan sedikit yang kulakukan pasti dicari kesalahannya, hingga aku selalu dihukum dan seolah aku tak pernah benar di mata majikanku. Ayo keluar, cepat! Keluar! Cepat! Sakitnya. Cepat! Ayo, cepat! Saya mau dibawa kemana? Udah, kamu diam aja. Jangan banyak-banyak tanya, cepat! Sakitnya. Saya mohon ya. Bawa saya ke rumah sakitnya, saya mohon. Jangan tinggalin saya ya. Jangan tinggalin saya nya. Sumi? Ngapain kamu di sini? Tuan, Kamu kenapa? Sumi? sakit. Sum, ya udah gini aja. Sekarang kita ke rumah sakit ya. Ayo, saya bantu. Pelan-pelan. Ayo. Pelan-pelan. Ayo. Sumiati, saya mohon kamu maafkan kelakuan istri saya. Saya tahu, pasti dia pelakunya. Tanpa kamu harus mengaku sama saya. Tega banget kamu ya. Nyiksa Sumiati sampai seperti itu. Itu sudah melewati batas kemanusiaan, tahu nggak? Maksud Papa apa sih? Siapa yang nyiksa Sumiati? Orang dia kabur sendiri kok, Pak. Bohong! Dia nggak kabur. Dan sekarang dia sedang di rumah sakit. Kamu tahu, masalah ini sekarang sudah diselidiki kepolisian. Maksud Papa apa? Hah? Kok Papa nggak bisa belain aku? Kenapa? Pak ingat, aku ini istri kamu, Pak. Kenapa kamu bisa belain pembantu dibanding aku? Ini bukan soal pilihan ya, ini masalah kemanusiaan. Sumiati itu kerja sama kita di sini, dia manusia. Hah? Aku juga kerja sama orang lain. Kamu mau aku diperlakukan seperti itu? Terus aku harus gimana? Terserah kamu, ya. Yang jelas, aku sudah nggak bisa ngebelain kamu lagi. Peter, ayo kita jalan. Kita mau kemana, Pak? Udah ikut Papa, yuk. Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Alhamdulillah, Mbak. Udah agak baikan. Penyiksaan seperti apa yang telah Ibu alami? Saya mengalami kekerasan fisik dan mental, Mbak. Apa yang telah membuat Ibu bertahan bekerja dengan majikan yang seperti itu? Itu semua karena
Saya butuh biaya. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan? Saya berharap tenaga kerja wanita tidak pernah lagi mengalami hal seperti ini. Berhenti, jangan bergerak. Jangan bergerak. Ayo ikut. Apa ini, Ayo, Pak? kami ayo. Ikut. Pak, lepasin, Pak. Ada apa ini, Pak? Salah saya apa? Anda kami tahan. Kenapa, Pak? Anda bisa jelaskan di depan penyidik. Ayo ikut. Ikut, ayo. Lepaskan, Pak. Lepaskan, saya nggak bersalah, Pak. Ikut. Dan satu hal lagi Sumiati, saya bersedia membantu kamu untuk melanjutkan kuliah kamu di Hong Kong University. Kenapa Tuhan begitu baik sama saya? Saya merasa bersalah atas semua kejadian ini. Walaupun istri saya yang melakukan, cuman saya sangat menyesali peristiwa ini. Saya mau membantu kamu melanjutkan kuliah kamu supaya kamu lebih mempunyai martabat yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan. Ya.